Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita kembali dalam rangkaian ibadah kita hari Minggu yang dilaksanakan di rumah masing-masing. Dan sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami naikkan syukur kehadirat-Mu yang kudus, di mana kuasa kasih-Mu menyertai kami, membimbing kami dalam ruang kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, dalam rangkaian syukur dan sukacita ini kami memohon kuasa kasih Roh Kudus-Mu mengurapi kami, tiap pribadi yang saat ini akan membaca serta merenungkan firman-Mu, agar kami dimampukan untuk dapat mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam ruang kehidupan kami selaku anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini pembacaan kita terambil dari Amsal pasal 3, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-20, di mana judul perenungan kita diberikan judul Spiritualitas Era Digital. Bicara tentang era digital, saat ini kita sudah masuk di dalam era digital yang begitu luar biasa modernnya. Kita sekarang ini sudah bisa untuk berbincang-bincang secara tatap muka, secara langsung melalui media sosial yang ada. Baik itu sekarang kita mengenal dengan yang namanya Zoom, Google Meet, dan mungkin masih banyak lagi. Tetapi saat kita melihat kemajuan era digital ini begitu modern, Bapak Ibu, kita tidak bisa menutup mata bahwa dalam hal yang positif pun ternyata masih ada juga orang-orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan kemajuan era digital ini kepada hal-hal yang negatif, yang pada akhirnya dapat memicu banyak orang untuk memiliki pola pikir yang pada akhirnya positif, pada akhirnya menjadi hal-hal yang negatif. Nah, tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat kita bisa melihat bahwa era komunikasi ataupun era digital ini membawa kita ke dalam pola pikir yang maju, kemudian tingkatan komunikasi yang lebih tinggi lagi, firman Tuhan ternyata menyapa kita di dalam penggunaan setiap hal yang membawa kita ke dalam pola pikir yang lebih modern. Firman Tuhan menyapa kita seperti ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-20. Dikatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak. Lanjut. Dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran, dan awan menitikkan embun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata di dalam sini bukan hanya bicara bagaimana kita mampu untuk mengawasi segala sesuatu, tetapi di dalam sini juga kita dituntut untuk bisa mengendalikan dan juga mengawasi setiap ruang gerak-gerik kita secara pribadi. Dengan apa? Dikatakan dalam firman ini dengan hikmat. Hikmat yang bagaimana? Hikmat yang dari Tuhan. Hikmat yang membawa kita tiap pribadinya menjadi 3 poin. Ada 4 poin yang dikatakan dalam firman Tuhan ini. Apabila kita boleh tilik dengan baik-baik. Dikatakan apabila kita memiliki hikmat dari Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang pandai. Kemudian apalagi? Kita akan menjadi pribadi yang memiliki umur panjang. Kemudian apalagi yang ingin dikatakan di sini? Kekayaan dan kehormatan Tuhan berikan bagi kita. Hikmat dari Tuhan membawa kita dalam hal yang begitu luar biasa. Nah, saat ini kita dalam posisi ataupun di tengah-tengah pandemik COVID-19 ini, kita dituntut kembali untuk melakukan segala sesuatu menggunakan teknologi era digital yang begitu modern. Maka diperlukan di sini ialah hikmat
dari kuasa Tuhan. Agar apa? Kita cerdas menggunakan segala sesuatu yang terkait dengan teknologi yang ada. Kecerdasan dalam menggunakan teknologi yang maju ini akan membawa kita menjadi pribadi yang berhikmat. Berhikmat dalam menyampaikan segala sesuatu, berhikmat dalam menggunakan segala sesuatu, dan juga menggunakan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita dengan baik. Membawa pola pikir kita menjadi lebih maju lagi. Itu yang Tuhan inginkan dari kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Spiritualitas era digital dimulai dari pribadi kita. Pribadi yang berhikmat, pribadi yang beriman kepada Yesus Kristus. Senantiasa kita bersama-sama bergumul untuk ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Agar apa? Agar di saat kita boleh berada di tengah-tengah pandemik ini, kita tidak menjadi budak dari teknologi ini, tetapi kita menjadi tiap pribadi yang mampu untuk mengendalikan teknologi ini. Tetap bersyukur, tetap memuji Tuhan, kita tetap bersama-sama bersekutu di rumah masing-masing dengan sikap yang takut akan Tuhan. Mari kita sampaikan kepada anak-anak kita untuk menggunakan segala sesuatu era digital ini ataupun teknologi yang ada untuk membangun bangsa dan negara ini dan juga membangun pribadi kita menjadi lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ambil saat teduh sejenak.